Perkenalkan, nama saya Dewa Rapi Paujan dari kelas B, nomor NRP Dunia kontraksi, banyak 22 pekerjaan 2020 penting yang 067. membutuhkan ketelitian yang tinggi, seperti halnya dalam pekerjaan stakeout. Pekerjaan ini akan jauh lebih baik jika proses stakeout dilakukan dengan metode survei konvensional, pastinya akan memakan waktu dan sumber daya. Maka stakeout akan menjadi efektif dengan menggunakan GPS RTK untuk mendapatkan informasi secara real time dan positioning, dan stakeout juga menghasilkan data seakurat survei konvensional dengan waktu yang pastinya lebih singkat. RTK merupakan kepanjangan dari Real Time Kinematic. Arti dari RTK itu sendiri adalah koordinat titik yang dapat diperoleh secara real time dan koordinat UTM ataupun lintang dan bujur tanpa adanya pemrosesan baseline. GPS RTK sendiri menggunakan teknik navigasi satelit yang digunakan untuk meningkatkan ketepatan data posisi yang diperoleh dari sistem penentuan posisi berbasis satelit. Pengukuran fase gelombang pada GPS RTK dengan membawa sinyal sebagian tambahan terhadap konten informasi dari sinyal dan bergantungan pada stasiun referensi tunggal atau sistem virtual yang diinterpolasi untuk memberikan koreksi waktu nyata. Kenapa menggunakan GPS RTK bukan alat yang lain? Jawabannya, sekarang sudah banyak surveyor yang menggunakan GPS RTK untuk stakeout karena GPS RTK sendiri sudah menggunakan metode yang memberikan akurasi yang tinggi dan waktu survei yang lebih cepat, sehingga pekerjaan lain dapat segera dilakukan. Apalagi GPS RTK sangat penting dalam dunia konstruksi pada proses stakeout. Stakeout merupakan pekerjaan yang penting dalam konstruksi karena membantu dalam mengidentifikasi bahan lahan, posisi pojokan bangunan, posisi dinding struktur, dan bagian bangunan lainnya. Cara kerja GPS RTK. GPS RTK mampu menghasilkan nilai koordinat suatu titik tanpa melalui post processing. Nilai koordinat ditampilkan secara real time dalam koordinat tanah baik berupa UTM maupun geografis. Metode ini mampu menghasilkan ketelitian yang cukup tinggi hingga fraksi sentimeter, di mana base didirikan di atas titik yang sudah diketahui pasti koordinatnya, dan secara terus-menerus melakukan pengamatan terhadap sinyal satelit yang nantinya digunakan untuk memberikan sinyal koreksi ke rover agar mendapatkan ketelitian dalam fraksi sentimeter, sedangkan rover digunakan untuk mendapatkan koordinat titik yang diinginkan. Rover melakukan pengamatan sinyal satelit dan ditambah dengan koreksi dari base. Base dan rover dihubungkan menggunakan sinyal radio atau sinyal internet. Akurasi yang dihasilkan oleh RTK dengan dual frekuensi sebesar 1 cm plus 2 part per billion ppm untuk horizontalnya adalah 2 cm plus 2 ppm untuk vertikalnya. Kelebihannya yaitu efektif, hasil data akurat, waktu lebih singkat. Kekurangannya tidak mendukung di area pengukuran yang tertutup dan harga lebih mahal dari GPS konvensional. Kasusnya, pada saat pengukuran luas dan bentuk lahan dapat dihitung dan digambarkan secara cepat menggunakan GPS RTK, lahan yang akan atau sudah dibeli diukur menggunakan GPS RTK. Hal ini berarti dalam suatu hari dapat mengetahui luasan dan bentuk lahan sebenarnya. Dengan hasil ketelitian tinggi dapat terhindarkan dari pengelambungan atau penipuan luas lahan yang berujung pada kerugian puluhan sampai dengan ratusan juta rupiah. Dengan GPS RTK ini dapat direduksi terkait dengan kemampuan stakeout-nya yang sangat efisien. Kesimpulannya, penggunaan RTK untuk stakeout dapat bergantung pada visibilitas satelit. Oleh karena itu, surveyor harus mempertimbangkan aspek yang dapat mempengaruhi hal tersebut, yang dapat menghalangi visibilitas satelit. Penggunaan RTK sangat menghemat energi, waktu, dan sumber daya manusia dalam dunia surveying dapat memungkinkan surveyor untuk melakukan lebih banyak pekerjaan stakeout dengan hasil yang akurat.